Halo sellers, di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen order. Fitur manajemen order berfungsi untuk mengorganisir semua order yang diterima merchant di seluruh marketplace kita. Sebagai contoh, order dari Lazada, Shopee, TikTok, WhatsApp, Zalora, dan sebagainya. Caranya mudah saja. Pertama, cukup klik order di sini. Maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini kita bisa melihat beberapa bagian. Ada tab semua, menunggu pembayaran, sampai retur yang ada di sini. Untuk tab semua, di sini kita bisa melihat seluruh order secara keseluruhan. Dari order yang baru, order yang dibatalkan, sampai order yang sudah selesai atau sudah tiba akan ditampilkan di sini. Untuk menunggu pembayaran, di sini akan menampilkan order-order yang sudah di-check out pembeli tapi belum dibayar. Untuk order baru di sini adalah order baru yang sudah dibeli dan sudah dibayar oleh pembeli. Untuk atur pengiriman setelah order baru kita terima, maka order-order tersebut akan masuk ke atur pengiriman. Di sini kita bisa memilih apakah pengirimannya dilakukan dengan drop-off atau request pickup. Untuk dalam pengiriman, artinya order-order yang sudah dikirimkan ke pembeli, kita juga bisa melacak ordernya di sini. Kemudian, order tiba. Di sini akan menampilkan order yang sudah sampai. Dan sebagai catatan, status order tiba ini akan masuk ketika kurir yang menekan tombol order tiba di tujuan, bukan ketika pembeli menekan order selesai di marketplace-nya. Untuk dibatalkan, di sini akan menampilkan order-order yang dibatalkan, baik itu oleh sistem, atau kita sendiri sebagai seller, atau oleh pembeli. Untuk order bermasalah, adalah order-order yang memiliki permasalahan. Sebagai contoh, barang yang tidak sesuai ketentuan marketplace, atau kesalahan resi, dan lain sebagainya. Untuk retur, di sini kita akan melihat produk-produk yang sudah sampai, tapi di request retur oleh pembeli, maka akan tampil di sini. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan filter order di sini. Kita bisa pilih untuk menampilkan order berdasarkan filter di sini. Di sini juga terdapat fitur urutkan. Kita bisa urutkan order berdasarkan pilihan di sini. Atau kita juga bisa melakukan pencarian di sini berdasarkan nama pembeli, nomor HP, nama produk, SKU, dan sebagainya. Sekarang kita coba ke order baru. Di sini kita bisa melihat order yang baru masuk. Dan kita bisa melanjutkan dengan klik terima order atau batalkan order di sini. Jika kita terima, kita bisa klik di sini. Maka order akan otomatis masuk ke atur pengiriman. Namun jika kita ingin batalkan order, kita akan pilih alasan di sini. Lalu klik batalkan order di sini. Maka order akan otomatis masuk ke tab order yang dibatalkan di sini. Selain itu, kita juga bisa mencetak label. Kita bisa melakukannya satu persatu dengan klik tombol cetak di sini. Atau kita juga bisa melakukannya secara massal. Dengan klik pilih semua di sini, lalu klik cetak. Kita juga bisa memilih jenis dokumen yang mau dicetak. Ada label pengiriman, packing list, invoice, dan daftar ambil. Sebagai catatan, di sini label pengiriman belum siap cetak, karena order ini harus diterima terlebih dahulu. Setelah itu, baru siap dicetak. Jika kita ingin mencetak semua dokumen, maka kita bisa klik cetak semua di sini. Atau jika kita hanya ingin mencetak invoice-nya saja, kita bisa klik di sini. Jika kita ingin mencetak salah satu dari order di sini, kita bisa melakukannya dengan klik siap cetak di sini. Kita juga bisa terima order satu persatu atau sekaligus dengan klik pilih semua di sini dan klik terima order. Begitu juga untuk membatalkan order secara massal. Sedangkan untuk sinkronisasi, untuk update order secara real time, kita bisa klik tombol sinkronisasi di sini. Atau jika ingin sinkronisasi sekaligus, bisa pilih semua di sini dan klik sinkronisasi.
Di atur pengiriman, kita mengatur pengiriman secara satu persatu atau secara massal dengan klik pilih semua di sini. Di sini kita juga masih bisa membatalkan ordernya. Sebagai catatan, di sini terdapat hitungan mundur yang artinya order akan kadaluarsa. Ini berguna untuk kita tahu mana order yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa klik atur pengiriman di sini. Sebagai catatan, pemilihan kurir dan marketplace akan menentukan apakah order dapat di drop off atau request pick up. Untuk order tiba, kita bisa lihat ada barang yang sudah tiba dengan detail informasi penerima dan total biayanya. Untuk order dibatalkan, kita bisa lihat di sini alasan kenapa order dibatalkan. Kita juga bisa filter order yang dibatalkan berdasarkan pilihan di sini. Selanjutnya untuk retur. Kita bisa lihat di sini pembeli yang mengajukan retur. Ada produk dengan detail informasinya serta biayanya. Di sini kita juga bisa melakukan filter berdasarkan pilihan di sini. Dan kita juga bisa memfilter berdasarkan status retur dari menunggu konfirmasi sampai pengembalian ditolak. Yang terakhir ada order manual. Dengan fitur order manual, kita bisa memasukkan channel penjualan lainnya, seperti WhatsApp Business, Zalora, Facebook, Instagram, toko offline, dan sebagainya yang belum terintegrasi langsung dengan Alloshop. Ini gunanya untuk memudahkan kita dalam mengelola dan menggabungkan seluruh order dari semua channel penjualan yang kita punya. Caranya sangat mudah, dengan klik order manual di sini, lalu buat order manual. Demikian penjelasan manajemen order. Terima kasih.